Selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Kali ini kita berbagi pengalaman tentang proses pemasangan papan siling kapur. Kondisi kuda-kudanya ini, yang bagian papan ini tinggi, tapi kalau ke kiri semakin rendah. Jadi dalam satu ruangan kita buat dua pattern. Ini yang bagian ujung yang paling rendah ini sudah rapat dengan kuda-kuda. Untuk permintaan tuan rumah, bagian yang rendah ini sampai depan dengan pintu kita buat rata. Sedangkan di bagian yang tinggi ini kita buat L-box. Sebetulnya bisa dalam satu ruangan ini kita buat L-box semua, tetapi pengaruhnya yang di bagian kuda-kuda rendah ini jadinya rendah, lebih rendah lagi. Untuk pemasangan kipasnya kita pasang di bagian yang L-box yang tinggi ini, tapi yang bagian rendah pemasangan kipas berada di dinding. Untuk plafon L-box, di bagian L-box kita punya cara selalu kita pasang terlebih dahulu. Jadi tujuannya prosesnya biar mudah. Kalau papan siling dalam L-box sudah terpasang semua, baru kita pasang papan siling kapur yang besar. Ini papan siling kapur ukuran 120 cm, lebarnya dan panjangnya adalah 180 cm. Kondisi kuda-kuda rumah ini sangat jauh, jadi mudah melendut ini ya. Jadi kita punya cara. Di sini kerangka siling kapurnya kita buat agak rapat, dan gantungannya pun kita buat sedapatnya. Setiap kita boleh gantung dengan kayu atasnya, kita gantung. Jadi tujuannya agar tidak mudah retak. Untuk lebih tahannya, di sini kita skru jaraknya antara skru yang satu dengan lain lebih kurang 15 mm. Untuk kerangka siling L-box ini antara yang rata bagian atas dan L-boxnya, kerangkanya kita buat turun 15 cm. Untuk sambungan papan siling kapur dan papan siling kapur ini pemasangannya usahakan jangan terus rapat, kita tetap bagi celah. Jadi tujuannya kalau kita time skim, kita meratakan dengan stopping, di celah-celahnya ini bisa terisi. Di celahnya ini kita isi, kita tekan, usahakan sampai masuk ke atas. Untuk safety-nya lebih kuatnya lagi, di bagian atas papan siling kapur ini kita bagi fiber yang bercantum dengan kerangka siling. Jadi fiber kita bagi semen plaster, kemudian kita lekatkan di atasnya. Untuk pemasangan seperti ini usahakan lebih kuat lagi. Sebab ini kalau saya naik atas bumbung ini mudah goyang. Pak, kuda-kudanya jauh, gulung-gulungnya pun jaraknya pun jauh juga. Dan kondisi siapnya seperti ini. Jadi bagian yang rendah rata, tapi ini ada pemasangan konis yang kecil tapi belum kita pasang lagi. Dan di bagian yang tinggi ini kita buat L-box, jadinya seperti ini. Sebelumnya ruangan ini adalah teras, tetapi sudah direnovasi antara rumah panggung dan rumah batu bagian bawah. Jadi di sini kuda-kudanya dan atapnya ini tidak ambil pattern sendiri, tetapi terus ikut kuda-kuda yang atas. Jadi dari yang tinggi jadinya ke rendah. Untuk yang dinding papan ini adalah kondisi asal, dan di sini ada tangganya juga. Ini yang membuat kita payah untuk pemasangan scaffolding. Untuk pemasangan perancaknya sedikit payah sebab ada tangga di situ. Jadi kita kena pandai-pandai setting. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih ini sebetulnya dinding bisa dipasang sempet batu yang ukuran
120 lebarnya dan panjangnya 240. Jadi biar ruangan itu nampak seperti dinding batu semua. Tapi di sini dinding ikut yang asal yang lama ini.